Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi hadir dalam Cerdas 5 Menit. Selama 5 menit ke depan kami ingin mengajak Anda untuk cerdas secara finansial. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara seputar investasi. Apa itu investasi dan kapan kita mulai bisa berinvestasi? Bersama saya telah hadir Bapak Legowo Kusumo Negoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Legowo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini langsung saja ini Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan investasi itu apa ya Pak? Betul. Jadi banyak persepsi yang salah mengenai definisi investasi. Banyak orang rancu antara investasi dengan tabungan atau deposito. Sebagian besar penduduk kita menganggap bahwa dengan menyimpan dananya di tabungan atau deposito, mereka sudah melakukan investasi. Jadi sebenarnya tidak. Kita kembalikan dulu ke definisi investasi gitu ya, Mbak. Jadi investasi itu adalah, kalau saya boleh kupas menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah kita membeli sesuatu, apakah itu barang atau jasa. Yang kedua, kita mengharapkan bahwa nilai dari barang atau jasa itu meningkat di kemudian hari. Dan yang ketiga, kita membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan kita untuk masa depan. Jadi ada 3 kriteria itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke deposito, deposito memang kita membeli sesuatu, kita menanamkan dananya di deposito. Kedua, memang kita mengharapkan dia untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Tapi yang ketiga, kita mengharapkan nilainya tumbuh, itu kita harus hati-hati. Karena nilai itu beda gitu ya. Nilai itu bukan sekedar nilai rupiahnya. Jadi misalnya kita deposito 10 juta, memang 10 tahun kemudian nilainya 10 juta. Apalagi nilai bunganya juga yang harus Plus diperhitungkan bunganya, ya Pak. Betul. Tetapi kalau saya mengupas nilai itu dari daya beli, contohnya saya beli bakso sekarang semangkok itu Rp25.000. Dulu zaman saya kecil harganya cuma Rp25. Artinya nilai satu mangkok bakso dulu Rp25. Kalau saya simpan di deposito Rp25 itu, belum tentu saat ini saya bisa membeli semangkok bakso dengan uang itu. Artinya nilai uangnya belum tentu bisa memenuhi nilai apa yang diharapkan. Kalau kita hanya menyimpan di deposito, memang kita dapat bunga. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa bunga tersebut kita kena pajak. Selain itu kita juga turun daya belinya, atau yang mungkin sudah biasa disebut, dibaca di koran, namanya inflasi. Gitu. Kalau itu kan instrumen perbankan Pak. Bagaimana dengan, kalau sekarang kan masyarakat banyak berpendapat bahwa properti, apartemen, tanah rumah, istilahnya seperti itu ya Pak. Itu investasi yang itu investasi. Bagus. Saya tidak bisa mengatakan bagus atau tidak. Pokoknya itu investasi ya. Namun yang kadang-kadang lupa adalah kita membeli rumah pertama biasanya juga dianggap sebagai investasi. Padahal kita membeli rumah pertama itu adalah harapan orang tua biasanya ya. Kamu sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi, kamu harus mandiri. Berdiri dengan rumah tangga sendiri, ya punya rumah sendiri. Namun kalau saya membeli rumah kedua atau ketiga atau apartemen atau tanah dengan harapan nilainya tumbuh di kemudian hari untuk memenuhi kebutuhan saya di masa depan, maka itu masuk dalam kriteria investasi. Oke, tapi kan kalau kita berbicara rumah, apartemen, itu kan investasinya mahal ya Pak ya. Betul. Sebenarnya kapan sih kita bisa mulai investasi Pak? Saat ini juga bisa pastinya. Harusnya bisa, harusnya bisa. Namun banyak persepsi lagi orang yang menganggap investasi itu butuh dana besar. Jadi uangnya disimpan dulu, nanti sudah cukup besar baru diinvestasikan. Padahal dengan menyimpan cuma di tabungan atau deposito, tadi yang sudah kita jelaskan, nilainya belum tentu bertambah. Gitu, Mbak. Jadi investasikanlah sedini mungkin, karena kalau kita semakin panjang, nilainya belum tentu cukup nanti. Oke, Pak Legowo, terima kasih atas informasinya. Dan Sama-sama. pemirsa, tentunya kami berharap informasi tadi berguna untuk Anda. Cerdas 5 menit, cerdas finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.